Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anak-anak, pada kesempatan hari ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran tema 2, kegemaranku, subtema 2, gemar menyanyi dan menari. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Dan nama Ibu adalah Ibu Siti Nurjana, nama panggilan Ibu, Ibu Nunik. Ibu mengajar di SD Rinjani, Kota Cirebon. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama yaitu ungkapan kasih sayang kepada orang tua. Yang kedua, membedakan gerak cepat dan gerak lambat anggota tubuh. Yang ketiga, prosedur gerak meliupkan badan. Yang keempat, sebuah puisi persahabatan. Anak-anak, walaupun kita masih belajar di rumah, anak-anak hendaklah selalu patuhi protokol kesehatan. Ada 5M yang harus kalian patuhi, yaitu yang pertama, M pertama menjauhi kerumunan. Hindarilah tempat-tempat di mana banyak sekali orang untuk berkunjung, misalkan pasar, mal, dan juga objek wisata. M yang kedua adalah menjaga jarak. Hendaklah kalian menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya minimal 1 meter. M yang ketiga, mencuci tangan. Hendaklah kalian sering-seringlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Jika kalian berada di luar rumah, hendaklah kalian selalu membawa sanitizer untuk mencuci tangan. M yang keempat yaitu memakai masker. Pakailah masker dengan benar, yaitu dengan menutupi bagian hidung dan mulut seperti dalam gambar. M yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Hindari keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Nah anak-anak, kita harus selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Agar kenapa anak-anak? Supaya putusnya rantai penyebaran COVID-19 pada saat sekarang ini. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kalian bisa mengikuti Bu Nunik ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zikni ilman warzukni fahman. Amin ya robbal alamin. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, ada hal-hal yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu. Di antaranya yaitu, sudahkah kalian menyiapkan alat tulis seperti buku tulis, buku tema, pensil, penggaris, dan lain-lainnya. Hal yang kedua, sediakan air minum di dekat kalian supaya kalian mudah jika kalian haus. Persiapan yang ketiga yaitu posisi duduk. Hendaklah kalian memposisikan duduk senyaman mungkin untuk belajar, yaitu dengan posisi duduk tegak. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan sayang kepada orang tua dengan tepat. Hal yang kedua, peserta didik dapat membedakan gerak cepat dan gerak lambat anggota tubuh dalam suatu gerak tari dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan prosedur gerakan meniupkan badan dengan tepat. Tujuan pembelajaran ketiga adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan persahabatan yang terdapat dalam sebuah puisi yang diperdengarkan dengan tepat.
Nah, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Coba kalian amati dan cermati gambar berikut ini. Ya, di sini ada, apakah Ibu bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian suka menyanyi? Dan apakah kalian suka menari? Jika kalian suka menari dan menyanyi dapat membuat hati kita gembira dan bahagia. Menari dan menyanyi dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Ya, anak-anak, mari kita belajar menyanyi. Di sini kita akan menyanyi lagu yang mencerminkan kasih sayang kita kepada orang tua. Coba tebak lagu apakah itu? Iya, betul anak-anak. Lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adalah lagu Kasih Ibu. Kalian siap untuk menyanyikannya? Jika kalian sudah siap, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Ibu hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kita akan melanjutkan kembali ya. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya pada kalian, apakah isi dari lagu tersebut ada yang tahu? Ya, betul sekali anak-anak. Isi dari lagu tersebut adalah ungkapan kasih sayang kita kepada ibu kita. Ibu yang merawat kita dari lahir sampai kita sekarang ini. Anak-anak, kita harus saling menyayangi antar anggota keluarga dan juga kepada orang tua kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menari. Coba kalian lihat gambar di sini. Di sini adalah Lani sedang melakukan gerakan-gerakan alam. Anak-anak, ada yang tahu tidak bagaimana gerakan-gerakan alam itu? Contohnya seperti apa? Ya, yang pertama, betul, gerakan daun berguguran. Di sini Lani sedang melakukan gerakan daun berguguran. Gerakan yang kedua yaitu gerakan pohon tertiup angin. Gerakan ketiga, gerakan alam yaitu gerakan burung terbang. Selain ketiga gerakan tersebut, ada juga gerakan ombak di pantai. Lalu ada juga gerakan kucing berlari. Nah, anak-anak, tadi adalah gerakan-gerakan alam. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana membedakan gerakan cepat atau gerakan lambat dari gerakan yang kita lakukan. Di sini ada gambar yaitu gerakan daun berguguran. Apakah kalian tahu gerakan daun berguguran termasuk gerakan lambat atau gerakan cepat? Betul sekali anak-anak, gerakan daun berguguran termasuk gerakan lambat. Nah, di sini ada Dayu sedang melakukan gerakan pohon tertiup angin. Apakah gerakan pohon tertiup angin termasuk gerakan cepat atau gerakan lambat?
Gerakan pohon tertiup angin sepoi-sepoi yaitu termasuk gerakan lambat. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada sekumpulan anak-anak sedang melakukan gerakan apa coba? Nah, ini adalah gerakan burung terbang. Apakah gerakan burung terbang termasuk gerakan lambat atau gerakan cepat? Gerakan burung terbang termasuk gerakan cepat. Pintar sekali anak-anak. Itu adalah kita bisa membedakan gerakan lambat maupun gerakan cepat. Dari sini anak-anak sudah paham. Jika kalian sudah paham, ya, kita akan lanjutkan kembali. Di sini ada gambar gerakan ombak. Gerakan ombak di pantai termasuk gerakan lambat atau gerakan cepat? Pintar sekali anak-anak. Gerakan ombak di pantai termasuk gerakan cepat. Anak-anak, gerakan ombak di pantai itu dipengaruhi oleh cuaca. Ada yang gerakannya termasuk gerakan cepat dan juga ada gerakan yang termasuk gerakan lambat. Kita lanjut. Di sini ada Udin sedang melakukan gerakan kucing berlari. Apakah gerakan kucing berlari termasuk gerakan lambat atau gerakan cepat? Betul sekali anak-anak. Gerakan kucing berlari termasuk gerakan cepat. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tuh ya. Pertama, melakukan gerakan-gerakan alam. Nah, gerakan-gerakan alam ini kalian bisa coba di rumah ya. Kalian bisa praktekkan di rumah bersama adik dan juga teman-teman. Lalu kita tadi belajar juga membedakan gerakan alam, apakah termasuk gerakan cepat ataupun gerakan lambat. Nah, sekarang kita akan belajar menari. Sebelumnya, mari kita membaca bersama-sama. Ya, di sini ada teks, kita baca bersama-sama ya. Adi suka menari. Adi menari di depan kaca. Kakak melihat sambil tersenyum. Kakak menasihati adik. Latihan membuat adik pandai menari. Anak-anak, ibu akan bertanya, adakah yang tahu bagaimana cara atau apakah yang harus kita lakukan jika ingin menjadi seorang penari? Anak-anak, ada 4 hal yang harus kalian lakukan jika ingin kalian menjadi seorang penari yang hebat. Yang pertama yaitu sering menonton pertunjukan tari. Yang kedua yaitu berlatih dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu belajar dengan guru tari. Yang keempat yaitu datang ke sanggar tari dan berlatih bersama teman-teman. Anak-anak, itulah 4 hal yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadi seorang penari. Kita harus rajin berlatih dan juga memotivasi diri agar apa yang anak-anak cita-citakan dapat terwujud. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Di sini ada Dayu dan Lani sedang menari. Saat menari, tubuh diliukan. Meliukan tubuh dapat menjaga kesehatan dan kekuatan otot. Mereka meliukan badan dengan menggunakan tongkat kayu. Mereka meliukan badan ke kiri dan ke kanan. Anak-anak, di sini adalah contoh Dayu dan Lani sedang menari ya. Kita bisa mempraktekannya di rumah bersama teman dan adik. Anak-anak, meliukan badan bisa kalian iringi supaya lebih enak ya. Kalian bisa iringi dengan lagu. Di sini ada lagu daerah asal dari Papua yang berjudul Hey Yamko Rambe Yamko. Apakah kalian sudah pernah menyanyikannya? Jika kalian belum pernah menyanyikannya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ibu hitung ya, kita akan mulai menyanyi 1, 2, 3.
Tadi kalian sudah menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah Papua. Nah, anak-anak, kalian bisa menyanyikan lagu ini diiringi dengan kalian bisa dengan meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Anak-anak, selain itu, Dayu juga senang menyanyi. Dayu juga senang membuat puisi. Nah, Dayu membacanya sambil menyanyi. Dayu menulis puisi dengan kata-kata yang indah. Inilah puisi buatan Dayu. Bu Nunik akan membacakan puisi buatan Dayu untuk kalian semua. Sahabat, ditulis oleh Dayu. Sahabatku, beruntungnya diriku memiliki sahabat sepertimu. Kamu membuat hari-hari menyenangkan. Aku senang bermain bersamamu. Aku senang belajar bersamamu. Aku pun akan menjadi sahabat yang baik untukmu. Nah, itu anak-anak puisi sahabat yang dituliskan oleh Dayu. Nah, anak-anak, di sini dituliskan bahwa Dayu sangat menyayangi sekali sahabatnya. Apakah kalian memiliki sahabat? Dan bagaimanakah perasaan kalian terhadap sahabat kalian? Ya, tentu saja kalian sangat menyayangi sahabat kalian. Anak-anak, kita harus saling menyayangi kita harus saling menyayangi orang-orang yang terkasih yang berada di dekat-dekat kita, yaitu seperti contohnya orang tua, sahabat, ya, teman, guru, dan sebagainya. Nah, anak-anak, Ibu akan lanjutkan kembali ya. Ya, di sini ada satu soal, yaitu kalian bisa melengkapinya dengan kata-kata yang ada di dalam kotak ini, ya. Yang pertama, kita akan pelajari bersama-sama ya, kita isi bersama-sama ya anak-anak ya. Yang pertama, Dayu merasa titik-titik memiliki sahabat. Nah, jawabannya kalian bisa cari di dalam kotak yang berada di bawahnya. Ya, jawabannya adalah Dayu merasa beruntung memiliki sahabat. Pertanyaan kedua, sahabat membuat hari Dayu bagaimana? Ya, sahabat membuat hari Dayu menyenangkan. Pertanyaan ketiga, Dayu senang titik-titik bersama sahabatnya. Ya, Dayu senang bermain bersama sahabatnya. Keempat, Dayu titik-titik belajar bersama sahabatnya. Betul sekali anak-anak, Dayu senang belajar bersama sahabatnya. Pertanyaan kelima, Dayu pun ingin jadi titik-titik yang baik. Dayu pun ingin menjadi sahabat yang baik. Nah, anak-anak, soal ini kalian bisa tulis ya, kalian bisa isi di buku tema 1 ya. Anak-anak, nanti kalian bisa mengumpulkannya pada guru kelas masing-masing. Ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sehat selalu.